Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kami sampaikan ini tepat pada tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah. Tentu di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, beliau senantiasa menjaga istiqamah puasa Asyura, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram di tiap tahunnya. Namun di tahun ke-11 Hijriah, yang mana saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di tanggal 10 bersama para sahabat baik muhajirin dan ansar, maka Rasulullah berpesan, dan ini membawa pelajaran penting bagi kita, apa yang disebut dengan manhaj, apa itu metode di dalam beragama. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, kalau memang Allah panjangkan usiaku sampai bertemu Muharram berikutnya, maka aku akan berpuasa di hari ke-9. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah punya niat untuk puasa Muharram di tahun berikutnya pada tanggal 9, dengan alasan supaya tidak cuma satu hari, seperti hanya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang keyakinan yang lain yang mereka memuliakan tanggal 10 Muharram karena demikian dan demikian. Seperti hanya orang-orang Yahudi meriwayatkan bahwa tanggal 10 Muharram diterima taubatnya Nabi Adam, selamatnya kapalnya Nabi Nuh, selamatnya Nabi Ibrahim, sembuhnya Nabi Yakub, kemudian diangkatnya Nabi Isa, menangnya Musa melawan Fir'aun. Ini ada di dalam riwayat-riwayat mereka. Nah, Rasulullah SAW pengen menyelisih, dan ini termasuk akidah kita, wa khaliful Yahud. Kita diminta untuk menyelisih Yahudi dan juga Nasara. Oleh karena itu, Rasul pengen tanggal 9 beliau juga berpuasa. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah pun mentakdirkan di bulan Rabiul Awal pada tahun itu Rasulullah wafat. Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat. Artinya Rasul tidak pernah mendapati tahun 12 Hijriah di bulan Muharram untuk kembali berpuasa tanggal 10 dan tanggal 9 atau sehari sebelumnya. Namun karena para sahabat mendengar jika Rasul itu hidup akan berpuasa pada tanggal 9, maka pada tahun ke-12, 13 sampai seterusnya para sahabat tidak meninggalkan siyamu tasu'ah dan juga puasa Asyura. Yang mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila, beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Apa faedah, apa hikmah, apa ganjaran dari puasa Muharram? Beliau sebutkan, niscaya Allah akan menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu. Berapa puluh ribu dosa kita selama setahun, hanya dengan paling 12 jam, paling 14 jam, paling 16 jam. Dengan izin Allah, dosa-dosa itu bisa tergugurkan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ketika Rasul tidak melakukan, tetapi telah menyampaikan bil lisan atau bil qauli, dengan ucapan, maka sahabat pun meyakini itu termasuk ajaran. Dan ini juga manhaj. Segala sesuatu yang barangkali belum Rasul lakukan, tapi Rasul sudah ucapkan, Rasul sudah perintahkan, dan itu dilakukan oleh segenap para sahabat, ini juga manhaj.
Ini juga metode kita di dalam beragama. Nah, artinya besok kita berada di tanggal 10 Muharram. Banyak yang meyakini tanggal 10 Muharram, kalau orang Jawa itu mengenai dengan 10 suro. Ada yang bukannya berpuasa, mempertebal ibadah, tetapi malah bergembira. Ada yang sampai seakan-akan berhari raya, makan-makan besar. Kemudian ada di Jawa itu namanya bubur suro. Ya, bubur suro yang itu punya warna merah dan putih. Punya warna merah dan putih. Merah sebagai tanda darahnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma yang syahid di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Adapun putih yaitu kesuciannya. Nah, sehingga di Jawa atau di sebagian wilayah sepertinya mungkin di Sumatera Barat ada tabuid atau tabut ya. Kemudian adalah ritual-ritual yang lain yang mereka lebih memuliakan wafatnya Husain, menyakiti diri sendiri dan lain seterusnya daripada berpuasa, dan itu perintah Rasulullah. Mana yang lebih mulia? Husain atau Rasul? Kita sampaikan bahwa wafatnya Husain musibah besar, petaka di dalam sejarah Islam. Tetapi wafatnya Rasulullah lebih musibah lagi. Wafatnya Abu Bakar musibah besar. Wafatnya Umar musibah besar, dan itu lebih besar dari wafatnya Husain. Jadi kita harus bisa menimbang. Betul beliau adalah cucu Rasul. Betul beliau adalah sahabat. Betul beliau adalah sayyidu ahli jannah. Tokohnya pemuda ahli surga. Tapi kalau kita berlebihan, ya seakan-akan kita bersama beliau dengan menyakiti tubuh, menyayat tubuh, maka ini dusta atas ajaran Islam, bukan dari Islam. Ada pula kenduri. Ini memang bahasa Persia. Ya, kanduri. Ya, kanduri. Kanduri itu sejenis nasi, karena ada nasi biryani, ada nasi kabuli, ada nasi bukhari. Ini nasi kanduri. Dan sampai di kitab pun juga ada istilah genduren. Nah, ini awalnya dari sana. Jadi meskipun ada budaya ataupun adat, tapi kalau itu memang tidak dari Islam, ya bisa mungkin kita luruskan. Bahkan namanya Rebo Wekasan itu pun juga diambil dari adatnya orang-orang Syiah yang mereka di atas itu membangun akidahnya berlebihan terhadap sahabat Ali, menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada Husain. Bahkan kalau mereka pengen merasakan apa yang dirasakan oleh Husain radhiyallahu an, kenapa mereka juga tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Hasan, kakaknya Husain, yang wafat juga diracun? Kenapa mereka nggak coba meracuni diri mereka sendiri? Oleh karena itu, kembali bahwa hikmahnya 10 Muharram bukan dengan menyayat-nyayat diri, bukan kemudian malah bersuka cita dengan makan makanan atau pesta, tetapi dengan mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan Siyam Asyura. Demikian, semoga bisa menjadi introspeksi bagi kami sendiri dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.